Selamat malam, Shalom. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Kita ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena pernyataan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Bertatalah di atas puji-pujian kami, biarlah segenap pujian kami ini membawa dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lebih tahu yang terbaik bagiku.
kedua tangan kita katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
Terima kasih Tuhan, lebih bagimu. Terima kasih. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di
dahsyat Tuhan. Malam hari ini ya Bapa, hamba merendahkan diri ke hadapan-Mu Tuhan. Hamba minta Engkau suci dan kuduskan hamba ya Bapa. Pakai mulut bibir hamba Tuhan untuk mengucapkan kata-kata firman-Mu ya Tuhan. Apa yang hamba sampaikan Tuhan berasal dari isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai hamba Tuhan lebih dahsyat lagi Bapa. Kami mau untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami mau merebut jiwa-jiwa pada malam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memperoleh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, bersama Roh Kudus kami bisa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Kurang semangat yang ada di sini. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa dahsyat. Haleluya. Yang lagi nonton lewat live streaming, saya juga mengucapkan shalom. Selamat malam. Tidak terasa kita udah menyambut, kita masuk di tahun 2021. Kita merasakan ada perubahan yang dahsyat di tahun 2020. Hingga di tahun 2020, Bapak Pembina kita, Insinyur Niko Natarhajo, membuat tema yaitu The New Dimension. Dan sering juga kita mendengar dari pusat akan ada kegerakan anak-anak muda yang luar biasa. Berbicara tentang pencurahan Roh Kudus berarti bukan berbicara hidup kita itu semakin jauh sama Tuhan, tapi kita bicara makin dekat sama Tuhan akhir-akhir ini. Kita memasuki juga dunia new normal. Jadi semua tema yang didapatkan itu tidak kebetulan, tapi ada rencana Tuhan. Di 2021 tema kita adalah The Year of Integrity. Mungkin boleh ditampilkan untuk slide-nya. Ya, terima kasih. The Year of Integrity 2021. Integrity yaitu integritas, di mana slide kedua. Di mana di integritas itu mempunyai dua ayat emas yang diangkat, yaitu Mazmur 24 ayat 3 sampai 5, Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Nanti kita kupas ayat ini lebih dalam. Sebelum kita lebih jauh, mungkin yang teman-teman di belakang boleh maju deh ke depan, biar kita lebih dekat. Definisi dari integritas yang bisa saya simpulkan yaitu keutuhan, kejujuran, kemurnian, konsisten, dan sebagainya. Banyak lagi kata-kata arti dari integritas. Yang pasti integritas ini kata-kata yang sifat-sifat yang positif, artinya yang baik. Ada keutuhan, kejujuran, kemurnian, konsisten, dan sebagainya. Slide keempat. Orang yang memiliki integritas berarti orang yang mempunyai sifat dan sikap yang jujur, tulus. Apa yang dikatakan atau dilakukan itu sama seperti yang ada di dalam hatinya. Tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan, tidak ada maksud yang tidak murni,
atau tidak munafik. Siapa yang malam ini rindu untuk menjadi orang-orang yang berintegritas? Boleh tepuk tangan. Katakan amin. Kurang semangat, katakan amin. Yes. Artinya setiap kita kalian harus meresponin ketika itu yang baik, positif, katakan amin. Jadi jangan seperti yang khotbah di sini seperti bercerita tentang dongeng. Artinya kita ada visual untuk dua arah. Ayo kita buka di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 dulu. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Ada yang sudah dapat? Boleh bacakan? Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Ya kita baca sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah Tuhan yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ini ayat emas yang pertama dari integritas. Di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 kita lihat di situ ternyata itu persyaratan untuk berintegritas, yaitu 1, bersih tangan. Bersih tangan itu adalah tidak berbuat dosa. Habis itu ada murni hati. Artinya apa? Tidak menyimpan dosa dalam hati. Habis itu ada kata tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Wah, ini kata-kata apa yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan? Artinya akhir-akhir ini banyak yang termakan hoax, yaitu penipuan juga. Hoax itu adalah penipuan. Jadi kita yang mempunyai integritas tidak boleh menyebarkan hoax atau berita yang belum tahu kebenarannya udah kita bagikan. Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang apa? Jempolmu apa kalau sekarang itu? Jempolmu apa gitu dia. Jadi artinya bijaklah kita menggunakan sosial media. Saya yakin dan percaya semua pasti mempunyai sosial media. Entah itu Facebook, entah itu Instagram, entah itu TikTok bahkan ya. Semua pasti ada sosial media. Tapi kita anak-anak Tuhan harus beda. Artinya apa? Kita harus beda sama yang dunia. Kita membagikan sesuatu yang menjadi berkat di dalam sosial media kita. Bukan kita malah berbicara di sosial media yang tidak baik. Jadikanlah sosial mediamu itu sebagai firman yang diberitakan. Mungkin kesaksian di sosial media engkau mengalami pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Itu melalui sosial media lah kita membaginya. Artinya apa? Buat sosial media kita itu untuk menjadi berkat, untuk menyenangkan Tuhan. Bukan sosial media yang tiba-tiba kita senang menampilkan video-video yang tidak benar, video-video yang tidak baik atau kata-kata yang jelek. Itu tidak boleh kita untuk mencapai di integritas, karena itu adalah persyaratannya, yaitu tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Artinya kita jangan mau termakan hoax. Walaupun kita tidak tahu itu beritanya benar atau tidak, kita jangan mudah percaya dulu. Artinya kita klarifikasikan. Karena akhir-akhir ini sosial media banyak membuat kita selama COVID ini menjadi takut karena ada berita-berita yang tidak baik. Jadi semua dari sosial media itu ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Tapi gimana kita sebagai bijak, kita minta hikmat Tuhan mana sosial media yang baik kita gunakan.
tidak bersumpah palsu. Artinya apa? Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Ya. Integritas tidak ada kompromi ternyata. Engkau dibilang dosa, dosa. Artinya apa? Tidak ada tidak ada tawar menawar. Artinya tidak ada tawar menawar, tegas dari kalimat ini, tidak bersumpah palsu. Artinya dosa tetap dosa, neraka tetap neraka, sorga tetap sorga. Akhir-akhir ini mari bawa kita untuk bisa melangkah, karena di tahun integritas ini adalah gimana kita melangkah sebagai karakter Kristus. Kita kupas lagi di yang ayat 24, Mazmur 24 ayat 3 sampai 5, slide berikutnya. Gunung Tuhan dan tempat yang kudus. Jadi itu kalimat merujuk kepada bait Tuhan di Yerusalem, berbicara tentang kediaman Tuhan yaitu sorga. Siapa yang rindu masuk sorga? Siapa yang siap masuk sorga? Haleluya, semua angkat tangan. Intinya apa? Kita benar-benar untuk serius akhir-akhir ini, lebih serius lagi sama Tuhan. Karena di tahun 2021 adalah integritas. Waktunya kita bukan yang untuk main-main, bukan waktunya kita untuk jatuh bangun, tapi kita bangkit. Karena ada penuaian besar sampai Tuhan Yesus datang kembali. Merujuk kepada bait Tuhan di Yerusalem, berbicara tentang kediaman Tuhan yaitu di sorga. Kita kupas lagi ayat yang kedua, ayat emas dari integriti ini, Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Mazmur 41 ayat 13 sampai 14 saya bacakan. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Yang ke-14, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-selamanya. Amin, ya amin. Dari Mazmur 41 ini 13 ayat 4 sampai 14 itu ada kata tulus. Oke, boleh ditampilkan slide lagi. Tulus yaitu tanpa celah atau polos, pengertiannya tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencelakakan orang lain. Orang yang berintegritas akan ditopang oleh Tuhan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tulus. Teman-teman, apa sih arti tulus selain tanpa celah atau polos menurut teman-teman? Artinya apa? Tetangga kita itu bilangnya ikhlas. Ya, gitu ya, ikhlas. Tulus bisa bilang kesungguhan. Bisa termasuk. Jadi apa? Hari-hari ini artinya kita bukan untuk jatuh, tapi untuk bangkit. Tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencelakakan orang lain. Orang yang berintegritas akan ditopang oleh Tuhan dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Nah, ada dua ayat emas yang kita kupas. Ternyata integritas itu juga mempunyai lawan. Slide berikutnya. Lawan dari integritas antara lain adalah mendua hati. Itu ada di ayat Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Yang sudah buka boleh berdiri, tolong bacakan. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Ayo, saya silakan. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu.
yang mendua hati. Nah, dari kalimat terakhir, orang yang mendua hati tidak bisa mendekat dengan Allah. Siapa yang pernah diduakan? Banyak yang angkat tangan tapi malu-malu. Jadi diduakan itu enak atau tidak enak? Wah, nyaring sekali teman kita. Tidak enak. Pastilah orang yang mendua hati tidak bisa mendekat dengan Allah. Artinya apa? Tuhan tidak mau hati kita ini, kita percaya Tuhan tapi hati kita ke lain. Kita percaya Tuhan juru selamat tapi hati kita ke lain. Tuhan mau hati kita, jiwa kita, tubuh kita. Benar? Jadi akhir-akhir ini ayo kita bawa, ketika kita menyembah Tuhan, kita masuk dalam hadiratnya, ketika kita di gereja atau di rumah, bahkan kita di jalan, waktunya kita untuk sekarang mulai untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan boleh di mana aja, tidak ada larangannya. Yang penting hati kau itu tulus ke atas, tulus dengan Tuhan. Saat bangun pagi, bawa pujianmu, penyembahanmu. Mungkin yang lagi di sekolah, yang lagi sekarang masih online, lagi menunggu tugas kiriman dari dosen atau dari guru, sempatkan untuk menyembah Tuhan dulu sebelum belajar. Sudah belajar, bawa lagi menyembah Tuhan. Betul, menyembah Tuhan terus. Abang, kita mau main game. Kalahkan dulu itu game. Artinya apa? Hari-hari ini itu tidak ada kompromi. Dosa adalah dosa. Main game dosa enggak? Saya bilang bisa jadi dosa kalau yang pemain game ini tidak ingat waktu. Artinya apa? Terbalik. Malam jadi pagi, pagi jadi malam. Tidak ada kefokusan kita sebagai yang bekerja untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan, yang sekolah untuk bertanggung jawab dalam studi. Jadi ketika hobi kita main game, mulai sekarang mulai dibatasi. Karena Tuhan tidak mau kompromi. Tuhan mau hati kita itu sungguh sama Tuhan. Tuhan mau hati kita itu murni atau satu hati sama Tuhan. Atau apa yang akhir-akhir ini? Sekarang anak-anak muda khususnya, tantangan kalian akan lebih sulit. Karena yang dulu hal tidak lazim, sekarang bisa lazim. Di era dulu, saya mau berbicara, nonton pornografi itu susah atau sulit. Sekarang teman-teman waktu sendirian di kamar menyembah Tuhan atau malah menonton video-video yang tidak benar. Ayo. Itu dosa enggak? Dosa, saudara. Tidak baik. Kita yang pacaran, ayo pacaran dengan kekudusan oleh Tuhan. Kita yang hari-hari ini melanggar di tahun 2020, ketika kita tahu di tahun 2021 ini adalah integritas. Tidak ada kompromi. Ketika iya katakan iya, ketika tidak katakan tidak. Ketika saya dapat tema ini di bulan Desember, saya mulai pelajari apa sih yang dimaksud integritas. Apa sih puncaknya dari integritas, goalnya integritas ini siapa sih? Saya berpikir mulai berapa minggu sampai ketika saya dikul dibagikan jadwal khotbah, saya mau bawa integritas. Akhirnya Tuhan kasih pandangan. Saya flashback lagi ke belakang di tahun 2020. Apakah saya sudah integritas kepada Tuhan? Ternyata saya belum. Saya minta ampun sama Tuhan di akhir tahun. Di bulan Januari saya minta maaf. Ternyata di integritas ini tidak ada. Harus kita benar-benar murni hati kita untuk Tuhan. Hati kita benar-benar bersungguh-sungguh sama Tuhan. Saya seorang marketing. Di dunia marketing itu kadang semua itu bisa diadakan atau semua itu bisa tidak diadakan. Tergantung apa tujuan dari tender itu. Tapi karena saya mengenal Kristus, saya ikut role-nya atau jalurnya yang benar.
ketika final project atau pengumuman dapat dan tidak dapat, saya pasti berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau emang ini kehendak-Mu, jadilah menangkan saya. Tapi walaupun ini bukan kehendak-Mu untuk menangkan saya akan tetap bersyukur. Artinya apa? Tantangan di 2020 itu sangat kuat, sangat besar, sangat kita bilang ngeri lah ya. Ngeri karena apa? Kompetitor itu banyak. Jadi kita bukan hanya untuk pelayanan buat kita servis itu apa customer kita juga beri pelayanan yang terbaik. Ketika kita sudah sungguh-sungguh bekerja kasih yang terbaik, bilang jujur, kalau barang ini baik bilang baik, jika barang ini tidak baik saya pasti bilang tidak baik, atau ini tidak layak, belum standar, itu saya pasti ngomong. Tapi misalnya dia cari harga termurah, saya merekomendasikan juga dengan kualitas yang murah. Artinya apa? Saya akan mengikuti permintaan mereka. Jadi saya tidak mau berkata barang yang tidak baik saya bilang baik, yang penting saya menang tendernya. Saya nggak mau. Jadi setelah ini saya Tuhan, integritas ini tidak ada kompromi. Kalau dosa ya dosa. Artinya apa? Saya berpikir sama Tuhan, Tuhan mampukan Tuhan. Akhir-akhir ini di tema ini adalah tema yang membawa kedekatan kita sama Tuhan. Tuhan mengupas tentang karakter-karakternya yang kita harus milikin. Kita lanjut slide berikutnya. Oke, bisa. Slide yang ke-9. Oke, thank you. Model utama bagaimana seorang percaya hidup berintegritas adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Siapa yang kita pandang adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang mempunyai integritas. Artinya apa? Di dalam selama Tuhan Yesus ada di dunia, Dia udah menunjukkan kasih-Nya, Dia udah menunjukkan dirinya. Nah, itu yang perlu kita copy dan yang perlu kita lakukan di akhir-akhir ini. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu ada tentang buah-buah roh, yaitu adalah tentang karakter Kristus, di mana yang pertama adalah kasih, yang kedua itu sukacita, yang ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, kelima kemurahan, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, delapan kelemah lembutan, penguasaan diri. Artinya buah itu adalah buah-buah roh, yaitu kita bisa bilang itu karakter Kristus yang Tuhan sudah lakukan selama Dia di dunia. Dari 9 buah roh itu, akhir-akhir ini saya mengajak, ayo kita sama-sama copy, kita paste dalam hidup kita, kita terapkan, kita praktekkan, kita melangkah ada karakter Kristus. Kita melangkah maju bukan untuk melangkah mundur. Artinya apa? Pelayanan kita hari-hari ini harus semakin bangkit. Kondisi di luar saat ini lagi mencekam, ya kan? Ada COVID-19. Habis itu gejolak ekonomi. Habis itu ada perpecahan politik atau individu, intoleran. Terus ada musibah banjir, tanah longsor. Artinya apa? Semakin mencekam sebenarnya. Tapi kita lawan rasa ketakutan itu, kita melangkah, terus kita menjadi berkat dimanapun kita berjalan, dimanapun kita melangkah. Artinya kita membawa ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dari buah roh itulah yang kita copy, yang kita teruskan, kita lanjutkan untuk
untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi pesan yang kuat di tahun 2021 ini, kita harus lebih lagi menjadi serupa dengan gambarannya. Slide berikutnya. Nah, ini pesannya. Siapa yang mau, sekali lagi saya mau lihat angkat tangan yang mau jadi integritas di tahun 2021. Katakan kurang semangat, katakan tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus. Nah, untuk kita menjadi berintegritas, kita harus mempunyai karakter Kristus, yaitu yang dari 9 buah roh itu kita ambil, kita copy, kita paste, kita terapkan. Maka kita akan mempunyai integritas. Kita mempunyai karakter seperti Kristus. Karena itu adalah syarat mutlak untuk menjadi integritas di hadapan Tuhan. Artinya apa? Di tahun 2021 ini jelas kita harus lebih lagi menjadi serupa dengan gambarannya. Ayat terakhir 1 Yohanes 2 ayat 6. Oke, sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, itu. Jadi akhir-akhir ini ayo kita menjadi orang-orang yang mempunyai integritas. Kita menjadi orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa. Kita gak jatuh lagi dalam dosa, karena dosa adalah dosa. Kita tolak dosa itu. Oke, saya undang pemain musik WL Singer. Ada kesaksian yang saya dengar, bahkan ini menguatkan saya juga. Ada seorang pengusaha yang bergerak di bidang properti. Dia mempunyai tender perumahan mewah yang berkualitas. Jadi ada seorang mandor dan seorang tukang dan seorang pembantu atau asisten tukang. Nah, yang saya sorotin dari cerita ini adalah tentang asisten tukang ini. Asisten tukang ini mempunyai hati yang jujur. Dia bekerja dengan tulus. Dia bekerja dengan baik-baik atau sungguh-sungguh. Ketika dia bekerja lambat laun, dia mulai diangkat, ada promosi. Mulai dari asisten tukang, dia menjadi tukang. Artinya setelah dia menjadi tukang, karena dia baik, dia dipromosikan lagi pemegang tender atau proyek untuk rumah mewah yang berkualitas ini. Bertahun-tahun dia bekerja sama bosnya atau tuannya yang pengusaha ini. Tuannya merasa puas karena customernya tidak pernah komplain. Kepala mandor ini selalu memberi yang terbaik. Pekerjaan yang dia kerjakan memberi yang terbaik. Artinya apa? Dia memilih kualitas bahan yang terbaik, memilih tukang-tukang yang profesional dia tarik. Artinya sebelum adonan atau sebelum mengaci segala macam untuk campur-campuran bangunan itu, dia sudah menguasai. Jadi dibilang nih hebat lah si mandor ini yang awalnya jadi mulai dari asisten sampai dia bertahun-tahun sampai dia memasuki masa pensiun, dia tidak pernah ada celah di mata tuannya ini atau bosnya ini karena dia memberikan yang terbaik. Sebelum kalau kita beli rumah sama kontraktor itu biasanya kita ada checklistnya atau kita cek lantainya gimana, bagus bos. Kusetnya gimana, bagus bos. Cat-cat semua, bagus bos. Semuanya kelistrikan semua normal, bagus bos. Mana kuncinya? Nah, dikasih lah. Akhir sampai dia terus, bosnya ini sangat senang sama si bapak ini yang mulai dari asisten tukang sampai menjadi mandor. Dia sangat senang. Sampai akhirnya dia di masa tuanya, dia sudah mulai merasa capek, merasa lelah. Sampai dia bilang, dia ke bosnya, dia nemuin bosnya, maaf pak,
saya sudah waktunya untuk pensiun. Mungkin saya saat ini akan mengundurkan diri. Tapi bosnya tidak mau, malah melarang. Jangan Pak, saya masih ada project-project lagi. Ayo ikut saya 1 tahun atau 2 tahun lagi, katanya dia bilang begitu. Karena ada project-project yang sudah saya okekan, yang sudah saya teken. Artinya kalau saya batalkan ini, saya akan dituntut atau kena penalti. Akhirnya dia mulai ngikutin lagi 1 tahun 2 tahun. Sudah sampai 2 tahun, dia ngomong lagi sama bosnya. Dia sudah merasa tidak kuat. Dan ini yang terakhir Pak, saya sudah tidak mau lagi untuk bekerja. Fisik saya sudah tidak kuat. Oke, kata bosnya. Untuk yang terakhir kali, katanya, kamu kerjakan ini, saya minta kamu kerjakan 1 project ini untuk bangun rumah mewah yang berkualitas, katanya. Dengan dia dengan sedih merasa apa yang dia tuntut dari apa yang dia inginkan dari bosnya ini tidak terpenuhi. Akhirnya dengan rasa tidak ikhlas atau tidak tulus, dia bekerja atau mengambil proyek itu. Sebelumnya dia memberi yang terbaik atau dia mengontrol dengan teliti. Setelah di proyek yang terakhir yang dari bosnya ini, dia merasa ogah-ogahan. Ketika ada material yang tidak layak pakai, dia tidak mau protes, langsung biar dipasang tukang. Ada yang tidak bagus, dia tidak protes. Sebelumnya dia protes, artinya dia menyiapkan material-material baik. Tapi karena dia sudah kesel, sudah capek di akhir proyek yang rumah ini, dia hanya ya udahlah, yang penting jadi, yang penting jadi. Dan selesai sampai rumah itu selesai sekitar 2 bulan dari cerita itu hanya sebentar, dan rumah itu mewah, tapi materialnya ternyata tidak berkualitas. Mungkin kalau dilihat dari finishingnya bagus, cakep. Dan akhirnya bosnya masuk ke rumah itu, dikontrolnya. Ini keramik gimana? Granit yang terbaik, katanya. Ini granit yang bagus bos. Ini tiang-tiangnya sudah center semua, center bos, yang bagus ini bos. Kusen-kusennya gimana? Cat-catnya gimana? Ini yang bagus. Tidak ada yang bocor, ya atap-atapnya yang bagus. Ini yang bagus bos. Ini sudah yang bagus-bagus yang saya pilih. Padahal tidak. Ternyata bosnya itu punya rencana lain. Di akhir bekerjanya dia atau di akhir masa pensiunnya, bosnya tanya, ini benar-benar yang terbaik ya? Iya. Dia bilang, ini yang terbaik bos. Oke, mana kuncinya? Biar saya serah terimakan, katanya. Ini bos, kuncinya bos, katanya. Ini pak, kuncinya pak. Setelah dia ambil, dia bilang, karena bapak udah membantu saya puluhan tahun, karena bapak udah bekerja sama saya dengan baik sehingga saya bisa besar seperti ini adalah tanda terima kasih saya pak kepada bapak. Ternyata rumah yang dia bangun itu untuk dia sendiri. Dan akhirnya dia menyesal di akhir cerita itu karena dia tidak memberi yang terbaik, tidak sungguh-sungguh mengecek kualitas yang terbaik. Akhirnya dia menerima rumah itu dengan rasa sedih. Kalau kita kan terima rumah pasti dengan rasa bahagia, dengan rasa sukacita. Tapi dia menerima rumah itu dengan sedih karena dia tahu dia membuat rumah itu tidak berkualitas dengan baik. Jadi akhir-akhir ini Tuhan di sekitar kita, tanpa pun kita tidak ada orang yang melihat kita lakukan firman Tuhan. Engkau bertentangan sama teman, kamu seorang hati. Jangan dengarkan. Karena yang baik di mata dunia belum tentu baik di mata Tuhan. Tetapi baik di mata Tuhan itu adalah yang terbaik di dunia. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akhiri cerita firman ini. Mari kita angkat di tengah badai hidup kemenangan ini. Di telapak tanganmu tertulis nama, di dalam genggaman seluruh hidup. Di telapak tanganmu
ini mau ambil komitmen sama Tuhan untuk mempunyai hati integritas, boleh angkat kedua tanganmu pada malam hari ini. Yang mau ambil komitmen pada malam hari ini, angkat kedua tangan. Di tahun 2021 kita akan menjadi yang lebih berintegritas. Nyatakan nama Tuhan, Yesus. Nyatakan nama Tuhan, isi hatimu pada malam hari ini. Mungkin di sebelumnya kita tidak tahu tentang integritas, tetapi kita sudah mengerti ternyata kita melanggar. Ayo minta ampun sama Tuhan pada malam hari ini. Minta ampun sama Tuhan pada malam hari ini, agar kita benar-benar mempunyai hati yang integritas di mata Tuhan, mempunyai hati yang murni, tidak mendua hati kepada Tuhan. Ucapkan dari hatimu yang paling dalam, minta ampun sama Tuhan. Terus angkat kedua tangan. Mari nyatakan, deklarasikan pada malam hari ini. Ucapkan apa yang saya ucapkan. Mulai hari ini, aku gak mau jatuh dalam dosa. Dosa adalah dosa, dan aku mau jauhi. Aku mau tolak yang berbentuk dosa. Dalam nama Yesus, aku bangkit menjadi anak Tuhan yang punya integritas dan punya prinsip. Dalam nama Yesus, aku punya prinsip. Dalam nama Yesus. Oh Yesus. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan buat kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan kita boleh melakukannya. Kita masuk dalam pengumuman. Itu pengumuman terkait untuk hari Selasa tetap ada Zoom sekitar jam 18.30, dan hari Kamis malam juga jam 18.30, dan hari Minggu pukul jam 10.00. Mungkin itu saja pengumuman. Tiba saatnya kita mengakhiri acara ibadah kita malam hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat pujian kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
malam hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami memuji Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati ya Bapak Victor ya Tuhan yang selalu menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini Tuhan. Biar apa yang dia kerjakan Tuhan boleh buat berhasil Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Engkau berkati dalam keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Berkati istrinya Tuhan dan berkati juga anaknya ya Bapa. Apapun yang mereka ingin Tuhan boleh buat berhasil ya Bapa. Tuhan pada malam hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus buat bangsa negara kami ya Tuhan. Engkau berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau jadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu Tuhan. Tidak ada perpecahan belahan di antara bangsa kami ya Bapa. Biarlah setiap di bangsa kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga serahkan Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan. Semua staf dari atas sampai ke bawah Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biar membawa bangsa kami lebih baik lagi Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh menjadi lebih baik Tuhan melalui mereka ya Bapa. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka ingin kerjakan Tuhan boleh buat berhasil ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus buat daerah Kalimantan ya Tuhan, terkhususnya yaitu kota Samarinda ya Tuhan. Kami serahkan kota Samarinda ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau berkati tanah, udara, air ya Tuhan. Biarlah kota Samarinda ini boleh menjadi kota yang memiliki jiwa-jiwa yang takut akan Kau Tuhan. Biarlah kota Samarinda ini boleh lebih baik Tuhan. Kami serahkan kota Samarinda ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Apapun yang dilakukan, apapun yang ada di kota Samarinda ini boleh menyenangkan Engkau ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan secara khusus, yaitu Gembala Pembina kami Bapak Insinyur Rekator Hajo Tuhan, 4 wakilnya, Gembala Rayon Laman Mas kami Bapak Andri Markus, dan Gembala Sidang kami Bapak Nathanael Abraham, dan kedua wakilnya itu Bapak Surya dan Bapak Paulus ya Tuhan. Kami serahkan semua gembala-gembala yang dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau pakai mereka terus ya Bapa sebagai gembala ya Tuhan yang membawa setiap jiwa di luar sana yang jauh dari Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa melalui mereka banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Engkau pakai terus mereka Tuhan untuk mengabarkan berita Injil, mengabarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sungguh baik ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan boleh buat berhasil Tuhan. Engkau berkati dalam setiap keluarga mereka ya Tuhan. Engkau berkati anak istri mereka Bapa. Apapun yang mereka lakukan Tuhan boleh buat berhasil ya Bapa. Tuhan Yesus kami juga berdoa ya Bapa, yaitu untuk gereja-gereja Indonesia Tuhan. Engkau persatukan gereja-gereja di seluruh Indonesia Tuhan. Jadikan satu unity ya Tuhan, bahwa tetap gereja ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Satukan setiap gereja di seluruh dunia ya Bapa. Ya Tuhan kami juga berdoa secara khusus untuk gereja Dewa Tara 18 Samarinda ini Tuhan. Engkau pakai terus gereja ini Tuhan untuk membawa banyak jiwa di luar sana Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui gereja ini Tuhan, banyak orang-orang di luar sana dimenangkan melalui gereja kami ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dari oma, opa, Bapak-bapak ibunya, pemuda, remaja, dan juga anak sekolah minggu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Apapun yang kami lakukan, Tuhan boleh buat berhasil. Engkau berkati dalam pekerjaan kami Tuhan. Engkau berkati dalam perkuliahan kami. Engkau berkati dalam studi kami ya Tuhan. Apapun yang kami mau lakukan, Tuhan boleh buat berhasil ya Bapa. Engkau berkati juga mungkin saat ini ada teman-teman kami yang lagi dalam mencari pekerjaan Tuhan. Kami akan percaya ada pekerjaan di depan sana yang Tuhan sudah sediakan bagi kami ya Bapa. Engkau berkati juga kami saat ini dalam bangku perkuliahan Tuhan. Biarlah kami boleh menyelesaikan kuliah kami dengan sesuai waktu yang sudah ditentukan ya Bapa. Tuhan Yesus kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan bagi pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau satukan kami semua ya Bapa. Jadikan kami satu unity Tuhan. Biarlah kami selalu boleh membawa menyenangkan Engkau Tuhan. Pakai terus kami ya Bapa. Tambah terus talenta kami Tuhan. Biarlah talenta kami boleh menyenangkan Engkau lagi Bapa. Kami serahkan pelayanan kami semua yang dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Pakai terus kami Tuhan. Terlebih kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan, buat anak-anak pemuda di tempat ini Tuhan. Bawa terus kami
Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar kami semua boleh benar-benar menjadi anak yang takut akan Engkau Tuhan. Setiap hari mencari Engkau Tuhan, rindu akan Engkau ya Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami ya Bapa. Biar kami betul-betul mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bebawa setiap kehidupan kami boleh menyenangkan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang. Kami mau menerima melalui hamba-Mu. Tuhan, kami terus merindukan lawatan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Jamahan-Mu Engkau nyatakan Tuhan buat kami semuanya, dan juga Samarinda akan dilawat, Indonesia dan seluruh dunia akan mengalami lawatan daripada Roh Kudus. Terima kasih, kami bersyukur Engkau memberkati kami semuanya, dan juga Engkau melindungi pada saat ini semua kami yang ada di kota Samarinda, Mamasa dan di Nyelong. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, dan malaikat Tuhan beribu-ribu berkemah di sekeliling kami. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari dan memberkati kita, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat malam.